Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan disahkannya RUASN menjadi Undang-Undang ASN yang baru. Nah, di sini disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, honorer tenaga teknis, dan GTT layak diangkat menjadi P3K tanpa tes. Ingat Bapak Ibu ya, Undang-Undang ASN yang baru, honorer tenaga teknis, dan GTT layak diangkat P3K tanpa tes. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini supaya lebih jelas, mari kita simak bersama informasi lengkapnya supaya informasinya jangan sepotong-sepotong dan kita tahu juga apa kira-kira alasan dan dasar pengangkatannya. Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para tenaga honorer. Ini terutama para GTT dan tenaga teknis administrasi. Nah, di sini disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN yang baru diharapkan bisa memuluskan pengangkatan honorer, tenaga teknis, dan guru tidak tetap atau GTT. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau pengangkatan P3K ini pun sebaiknya tanpa tes. Ingat Bapak ya, sebaiknya tanpa tes. Kalau pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan honorer, maka di dalam regulasi turunannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru sebaiknya mengatur mekanisme pengangkatan honorer, tenaga teknis, dan guru tidak tetap atau GTT menjadi P3K tanpa tes. Ini tutur koordinator wilayah atau Korwil Perkumpulan Honorer kategori 2 Indonesia PHK2I Provinsi Jambi Amaden kepada jpnr.com pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Ini informasi semalam Bapak Ibu ya. Baru saja semalam per 4 Oktober 2023, tepatnya di hari Rabu kemarin. Jadi dia menegaskan bahwa honorer kategori 2 dan non kategori 2 kini sama statusnya. Tetapi pemerintah harus tetap memberikan kekhususan kepada kategori 2. Nah, di sini sampaikan bahwa walaupun K2 dan non K2 dikatakan sama statusnya, tetapi ada kekhususan untuk K2. Itu karena honorer kategori 2 pengabdiannya paling lama dan tidak boleh diabaikan. Dia memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah terkait dengan nasib honorer pasca pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, salah satu halnya Bapak Ibu, pertama, honorer yang lulus P3K 2019 sampai dengan sekarang setelah menginjak usia 60 tahun supaya diberikan hak pensiun. Itu poin pertama Bapak Ibu. Jadi kita tahu bersama bahwa pengangkatan P3K itu mulanya adalah dari tahun 2019. Walaupun nantinya mereka itu baru ditempatkan di tahun berikutnya, itu tahun 2021. Dua, tenaga honorer kategori 2, tenaga teknis, GTT,
yang tersisa dan bekerja di instansi pemerintah diprioritaskan tanpa tes segera jadi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun P3K. Ini untuk poin kedua. Tenaga honorer K2, tenaga teknis dan GTT yang tersisa dan bekerja di instansi pemerintah diprioritaskan tanpa tes segera jadi ASN PNS maupun P3K. Yang ketiga, dalam pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru per 3 Oktober 2023, pemerintah sebaiknya mengangkat honorer tenaga teknis atau GTT tanpa membedakan usia dan pendidikan harus diberikan hak menjadi aparatur sipil negara dalam peraturan yang baru tersebut. Keempat, honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara yang sudah diobservasi tahun 2022 terdaftar di BKN maupun Dapodik Kemendikbudristek agar diprioritaskan tanpa seleksi CASN 2024. Nah, ini jangkauannya ke depan Bapak Ibu ya. Ini sungguh luar biasa, satu harapan para honorer setelah atau pasca pengesahan revisi Undang-Undang ASN menjadi Undang-Undang ASN, di mana ruang gerak atau ruang harapan para honorer terutama kategori 2 benar-benar memberikan harapan yang baik ke depan. Sebagaimana pada poin 4 ini katanya honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang sudah diobservasi tahun 2022 terdaftar di BKN maupun Dapodik Kemendikbudristek agar diprioritaskan tanpa seleksi CSN 2024. Kemudian GTT yang sudah diobservasi tetapi belum dapat penempatan honorer tenaga teknis harus diprioritaskan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun depan. Ini pungkas Ramadan. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu informasi terbaru yang benar-benar membuat sukacita dan kegembiraan seluruh Bapak Ibu honorer, baik honorer kategori 2 maupun non kategori 2, apalagi dengan para honorer tenaga teknis administrasi dan juga para GTT atau guru tidak tetap, benar-benar bersukacita di tahun 2024 yang mana berbagai peluang diberikan kepada Bapak Ibu honorer. Terkait dengan pengangkatan tanpa seleksi tes, ini juga adalah harapan bersama, baik para honorer kategori 2 non kategori 2, demikian dengan para GTT dan para tenaga honorer teknis administrasi. Selamat buat Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi P3K tanpa tes, demikian juga dengan PNS tanpa tes. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.